매일 뭐해 어디야 밥은 잘자 baby 자기 여보 보고 싶어 다 부질없어 You got me like 이건 아무 감정 없는 love story 어떤 설렘도 어떤 의미도 내게 미안하지만 I'm not sorry 오늘부터 나 Bitch 나는 solo Bitch 나는 solo I'm going solo I'm going solo Used to be a girl, now I'm used to being a girl. Sitting on my feelings and sitting on my throne. I ain't got no time for the troubles in your eyes. This time I'm only looking at me, myself, and I. I'ma do it on my own now. Now that you're alone, but you're looking for a clone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Erwina, NIM 17591084, kelas PGMI 6B, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dosen pengampu Ibu Yeni Setiawati MPD, mata kuliah Pendidikan Karakter Anak. Baiklah, di sini tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi, yang pertama untuk memenuhi tugas kuliah dari dosen pengampu saya yaitu Ibu Yeni Setiawati MPD. Yang kedua, agar anak tidak berperilaku sombong. Yang ketiga yaitu agar anak berperilaku sopan terhadap sesama. Baiklah, di sini saya akan mulai bercerita tentang kisah kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik sehingga masalah hutan pun sangat tenang hingga suatu ketika ada seekor hewan selalu heboh. Ternyata suara berisi itu adalah seekor kelinci. Si kelinci selalu berlari mengelilingi hutan. Hal itu selalu dilakukannya hampir setiap hari. Semua hewan di hutan telah ditantangnya, namun tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kecepatan dalam berlari. Kelinci, lama sekali kamu rubah. Aku sampai mengantuk menunggumu dari tadi. Karena selalu menang, si kelinci pun berubah menjadi sombong. Ia merasa ia paling cepat dan pintar di hutan ini. Pada suatu pagi, kelinci mengumpulkan semua hewan dan membuat pengumuman. Aku akan memberikan sebuah kancing emas bagi siapapun yang akan mengalahkanku berlari hingga ke ujung telaga. Jawaban dari semua hewan sudah bisa ditebak. Kelinci berkata kepada seekor rubah, "Kamu berani?" "Ah, saya tidak berani." Sudah itu, kelinci mengatakan kepada si semut, "Hei semut, apakah kamu mau mengikuti perlombaanku?" "Tidak, terima kasih. Aku nggak bisa." Setelah itu, kelinci berkata kepada monyet sambil ketawa, "Hahaha, hai monyet, apakah kau berani?" Tidak, aku nggak berani." Sudah itu, si kura-kura menjawab pertanyaan dari kelinci. "Hai kelinci, aku mau mengikuti perlombaan darimu." Tak kusangka si kura-kura yang lambat bisa menerima tantangan si raja lari ini. Kutunggu kekalahanmu besok pagi ya kura-kura. Hari perlombaan yang telah ditentukan sudah tiba. Semua hewan sudah terkumpul untuk menonton pertandingan antara si kelinci dan si kura-kura. Bendera tanda dimulainya pertandingan sudah diangkat oleh monyet. Bersedia siap? 3, 2, 1, mulai! Kelinci langsung melangsat langsung begitu bendera diturunkan meninggalkan si kura-kura berlari sangat pelan. "Hahaha, selamat tinggal kura-kura lambat." Kura-kura hanya tersenyum sambil terus berlari. Ia tidak menggapai ejekan si kelinci tersebut. Semua hewan menunggu si kura-kura dalam setiap kelinci sudah hampir garis finish. Kelinci, "Hah, lambat sekali si kura-kura itu." Pasti sangat menyenangkan jika memenangkan dilihat oleh banyak penonton." Ah, kura-kura juga melihatnya, tapi ia masih
tertinggal sangat jauh di belakang. Aku tunggu di sini dulu deh. Sembari menunggu kedatangan si kura-kura, kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang teduh. Hingga akhirnya ia tertidur. Angin berhembus membuat kian terlelap tanpa ia sadari si kura-kura hampir di garis finish. Kura-kura pun terlihat kelelahan, namun ia tetap semangat untuk menyelesaikan pertandingan itu. Semua hewan berteriak memberikan semangat kepada si kura-kura, membuat kelinci terbangun. Kelinci berkata, "Hah? Kura-kura, kapan ia melewatiku?" Kelinci langsung berlari mengejar si kura-kura. Namun ia terlambat karena si kura-kura telah sampai di garis finish. Kura-kura dan semua pendukungnya bersorak dan bergembira. Kura-kura, "Aku menang, aku menang, aku menang," kata si kelinci. "Apakah aku kalah oleh kura-kura yang lambat? Ini tidak mungkin." Kelinci ragu-ragu saat mendekati kura-kura. Ia merasa malu dan masih tidak percaya oleh kura-kura. Kelinci berkata lagi, Aku kalah darimu kura-kura. Aku terlalu meremehkanmu dan sombong denganmu. Ini kancing emas untukmu." Kura-kura, "Tidak usah kelinci, simpan saja emasmu itu. Aku hanya minta kepadamu yaitu berhentilah mengejek hewan lain." "Iya kura-kura, maafkan aku. Pertandingan ini sudah menyadarkan aku tidak akan sombong lagi." Akhirnya semua hewan pun bergembira bersama. Nah, itulah penjelasan dari cerita tersebut. Pesan dari kisah cerita ini yaitu jangan bersikap sombong terhadap orang lain dan jangan menganggap orang remeh, dan karena setiap seseorang memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.